tidak sehat, ayo keluar gitu. Iya sih. Even Ina mungkin belum nonton di part ini, di mana aku sih gemes dari part pertama yang kayak abuse pertama aja itu udah, wah gila sih nih. Gila sih, maksudnya kayak Rendra kayak gini tuh udah lari kabur. Ini enggak, dia masih dandan cantik, dan itu pun kayak lu nggak ngomong apa-apa gitu kan kayak ya udah lu diem, masih diem aja, masih ya udah bertahan gitu. Nah, even di saat di saat dia menghilang, di saat dia masih tetap kekeh untuk ketemu lagi sama Rendra gitu, dan tetap masih ngebelain gitu. Ya ampun, kenapa ya? Terus itu tuh gimana ya? Nah, maksudnya kayak emang segitu udah nggak ada apa ya, kayak kita udah nggak bisa, kalau misalnya orang udah being abusive kayak begitu, emang udah nggak bisa berpikir kayak Dara tuh udah pengen jadi hero-nya aja, ya nggak sih Dara? Ya nggak sih kalau kayak gitu tuh? Ya, lo ngerasa jadi Masih kayak ada harapan si pasangan berubah gitu ya? Iya. Aku tuh ketika di karakter itu ada sempat momen dimana sebenarnya aku udah mulai aku sudah mulai menemukan self worth lagi, sudah mulai menemukan kayaknya ini deh jalan yang aku suka gitu. Tapi kemudian si karakter Reza Rahadiannya balik, lalu dia bilang, aku janji aku akan berubah, aku akan ke psikolog, aku akan ngelakuin apa yang kau mau, yang penting kau balik sama aku. Nah, di situ tuh jadi ada aku nggak tahu ya apakah namanya hero kompleks atau savior kompleks, tapi kalau di momen itu yang aku rasakan adalah dulu dia bantuin aku di saat terendahku, masa aku nggak ada buat dia ketika di saat terendahnya. Aku kayaknya bisa deh dampingin dia sampai dia jadi pribadi yang lebih baik. Jadi ada kayak gitunya tuh ada. Bahkan ketika jadi orang yang memerankan aja bisa sampai di tahap apa ya, proses berpikirnya bisa sampai seperti itu ya. Kebayang nggak sih kalau korban beneran? Nah, kalau kayak gitu tuh gimana sih, Nak? Emang udah nggak bisa mikir apa gimana sih? Nggak kebayang sih. Oke. Yang pasti memutuskan untuk tidak lagi bersama dengan significant other itu susah ya. Mau apapun kondisinya, mau apapun alasannya, berpisah dengan significant other itu pastinya susah. Gitu, apalagi si significant other kita ini atau pasangan kita yang abusive ini sudah memanipulasi emosi kita. Memanipulasi itu bisa jadi memanipulasi pikiran kita yang tadinya kita berpikir bahwa itu seharusnya tidak berhak untuk dipukulin, tapi dia selalu menginfuse pikiran-pikiran bahwa ya kamu tuh dipukulin karena kamu yang salah, kamu tuh saya pukul tuh karena saya mau ngajarin kamu hal yang benar, kamu tuh saya kekang tidak boleh ngobrol atau tidak boleh bergaul sama teman-teman kamu tuh supaya kamu tuh berada di jalan yang benar gitu dan lain sebagainya. Kita diinfuse dengan pikiran-pikiran yang mungkin tadinya kita mempertanyakan, lama-lama kita percaya. Nah, pikiran-pikiran itu akhirnya membuat kita tuh beda frekuensi ya ngobrol sama teman kita. Nah, ini yang biasanya ketika orang tuh udah sampai di tahap ini, dia ngobrol sama orang lain, sama teman-temannya bilang mau dia ngomong apapun nggak akan didengar karena frekuensinya udah beda. Kita udah sama nih frekuensinya sama si pasangan kita. Kemudian biasanya dalam abusive relationship ini kan si pasangan kita yang abuse taking control kita benar-benar ya. Akhirnya kita terisolasi nih dari lingkungan sekitar kita. Hubungan kita sama orang-orang terdekat kita udah makin jauh. Artinya udah semakinlah dia berpikir bahwa hidup saya hanya bisa sama pasangan saya. Ya udah deh nggak apa-apa saya dipukulin, toh sampai sekarang saya masih hidup. Toh saya nggak mati kok sampai di tahap ini. Toh kekerasan yang dia kasih itu untuk hal baik untuk saya kok. Nah itu tuh sebenarnya hal-hal yang akhirnya membuat seseorang itu tuh susah untuk lepas dari pasangannya karena dia sangat meyakini bahwa hidup dia hanya bisa dengan orang ini. Belum lagi kalau kita ngomongin tentang self-worth. Kita ngerasa
kita nih sebagai wanita yang jelek banget, kayaknya kita tuh selalu melakukan kesalahan terus-menerus. Artinya tidak lagi orang yang mau menerima kita. Ya udah deh, daripada nggak ada yang mau terima kita,